Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Audia Sapitri, bersama dengan rekan-rekan saya yaitu Lira Septiani, Adila Aulia, dan Intan Purnama. Di sini kami akan menjelaskan tugas terstruktur 1 mengenai input biodata mahasiswa. Yang pertama ada user research, yang mana metode yang digunakan dalam user research ini adalah survei online menggunakan Google Form untuk mengumpulkan data langsung dari mahasiswa. Jadi target utama pengguna sistem ini yaitu mahasiswa baru, karena mereka itu membutuhkan cara yang efisien untuk melakukan registrasi awal dengan mengisi informasi penting serta biodata lainnya. Nah, berdasarkan hasil survei didapatkan data kebutuhan pengguna yaitu form bertahap, konfirmasi data sebelum submit, panduan muncul di layar sebelum pengisian, warna tampilan nyaman dan ramah, dan lalu ada font yang formal dan mudah dibaca, tata letak logo, opsi navigasi efektif, tata letak form input, desain input field, serta preferensi perangkat pengisian biodata. Hasil ini didapat dari survei yang telah dibuat dengan dokumentasi hasil survei sebagai berikut. Ini hasil survei diambil dari persentase tertinggi pada survei. Lalu selanjutnya ada user persona. Di sini ada 2 persona yang mewakili mahasiswa baru. Yang pertama adalah Faridah, berusia 18 tahun dengan jenis kelamin perempuan, berasal dari jurusan ilmu komputer. Merupakan mahasiswa baru yang belum pernah menggunakan sistem kampus sebelumnya. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan Faridah itu ada antarmuka sederhana dan aman, instruksi yang jelas sebelum pengisian, sistem yang cepat dan responsif, konfirmasi data sebelum submit, terus suara tampilan biru dan putih, serta font Popin. Lalu ada juga navigasi sidebar dan form input dengan navbar, serta label di atas text file untuk input data yang lebih jelas. Persona kedua ada Real, berusia 17 tahun, berjenis kelamin laki-laki, berasal dari jurusan ilmu komputer. Real ini merupakan mahasiswa baru yang baru pertama kali menggunakan sistem kampus. Jadi kebutuhan yang dibutuhkan Real itu ada panduan muncul di layar sebelum pengisian untuk memastikan data diisi dengan benar, lalu sistem yang stabil dan cepat, fitur simpan otomatis jika ada masalah atau gangguan teknis, tata letak form yang rapih dan mudah dipahami dengan desain yang responsif untuk berbagai perangkat, serta warna yang nyaman yaitu biru dan putih, serta font formal dan mudah dibaca yaitu Popin. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Purnama dengan PM 221705 dari kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan mengenai requirement definition. Ada beberapa kebutuhan atau komponen yang diinginkan oleh user. Antara lain yang pertama ada persyaratan pengguna, di mana kita mengidentifikasi kebutuhan pengguna, bahwasanya mayoritas mahasiswa menginginkan sistem yang mudah digunakan, cepat, dan memiliki antarmuka yang sederhana. Beberapa dari mereka juga mengungkapkan bahwa pengalaman sebelumnya dalam pengisian biodata dirasa kurang memuaskan karena proses yang terlalu lambat dan kendala teknis seperti error saat unggah dokumen. Beralih ke persyaratan fungsional, di mana pengguna menginginkan ada konfirmasi data sebelum submit untuk memastikan tidak ada kesalahan input maksudnya. Kemudian pengguna juga menginginkan ada panduan yang jelas dan mudah untuk memudahkan proses penginputan atau pengisian. Kemudian ada pusat bantuan yaitu berisi fak atau dukungan teknis untuk mendapatkan solusi cepat saat menghadapi kendala. Kemudian untuk persyaratan non-fungsional, antarmuka sistem harus didesain sesederhana mungkin dan sesuai dengan tema. Berdasarkan hasil survei seperti pemilihan warna biru dan putih, serta font yang dipakai yaitu Puppins. Kemudian sistem juga harus menjamin keamanan dan penggunaan keamanan data pengguna dan harus melindungi data dari akses yang tidak sah. Dari segi perangkat, sebagian besar pengguna itu menggunakan laptop dan smartphone karena mayoritas pengguna mengakses sistem ini melalui perangkat pribadi mereka. Kemudian persyaratan user experience, itu pengguna mengharapkan tombol-tombol penting seperti simpan, mudah ditemukan, dan diakses dengan cepat. Yang terakhir adalah keterkaitan antara user research dengan requirement definition digambarkan melalui tabel. Tujuan dari pembuatan tabel tersebut yaitu dihasilkan untuk mencerminkan keinginan mayoritas pengguna dan digunakan sebagai dasar dalam merancang konseptual desain yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna. Jadi intinya hasil dari keterkaitan user research dengan requirement definition itu untuk gambaran pembuatan konseptual desain. Nah, berikut merupakan keterkaitan antara user research, user persona dan dengan requirement definition.
Untuk penjelasan selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Aulia Desrianti dengan NPM 217051018 dari kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konseptual design, di mana di tahap ini tuh proses yang dilakukan adalah membuat desain antarmuka pengguna sesuai dengan hasil survei yang telah dilakukan. Lalu tools yang digunakan itu adalah Figma. Yang kedua itu ada wireframe. Maaf, sebelumnya itu hasil dari surveinya itu pengguna ingin tata letak logonya di sebelah kiri, lalu opsi navigasi efektif untuk dashboard itu menggunakan sidebar, lalu tata letak form inputnya itu navbar, selanjutnya itu desain input fieldnya itu labelnya berada di atas input text fieldnya, lalu referensi perangkat pengisian biodatanya itu laptop atau PC. Jadi langsung aja ke wireframe-nya. Di sini ada wireframe login, ada logo, nama sistem, lalu judul formnya, lalu ini ada form inputnya, lalu di sini ada button untuk loginnya. Lalu selanjutnya itu ada dashboard, di sini logo, nama sistem, ini ada sidebarnya, lalu yang keempat itu ada logo dashboard, tulisan dashboard, yang kelima, lalu yang keenam itu ada teks selamat datang, lalu yang ketujuh ada judul berisi teks status kelengkapan data, lalu yang ke-8 itu ada visualisasi progres saldo kerja, lalu ada profil, dan ini detail penggunanya juga. Lalu untuk form data diri, riwayat pendidikan, data orang tua, dan dokumen pendukung itu berbentuk navbar sesuai surveinya. Di sini juga terdapat logo, nama sistem, ini navbarnya, ini ada form inputnya, lalu ini ada tombol back, tombol menyimpan data, ini panduan, ini logo, lalu ini ada untuk tombol logoutnya. Lalu selanjutnya itu ada panduan, di mana di panduannya ada judul panduan, lalu ada tombol back, lalu selanjutnya ada isi dari panduannya, lalu ada pop-up untuk logout, di mana yang pertama itu ada pertanyaan pada sistem, lalu yang kedua itu ada tombol back, yang ketiga itu ada tombol untuk keluar dari sistemnya. Lalu yang ke-9 itu ada pop-up konfirmasi data, di mana yang pertama itu ada judul dari pop-up notifikasinya, lalu ada pertanyaan yang ditampilkan oleh sistem di nomor 2, lalu ini ada tombol back, ini ada tombol untuk menyimpan data pengguna. Lalu selanjutnya wireframe FAQ, ini ada logo, ada nama sistem, ini ada judulnya, lalu ini ada isinya, lalu ini ada untuk tombol back-nya. Lalu ini ada pop-up upload, ini ada tombol back, ini ada judul pop-up-nya, lalu ada ikonnya, lalu ada teks untuk memberitahu user agar meletakkan file di kolom tersebut, lalu ada teks informasi mengenai file, lalu yang terakhir itu ada tombol upload-nya. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Yang keempat ada prototyping. Dalam proses prototyping yang kami lakukan, ada beberapa langkah yang kami ikuti untuk memastikan bahwa model awal sistem yang dibuat benar-benar sesuai dengan kebutuhan pengguna dan memberikan dasar yang solid untuk pengembangan sistem ke depannya. Kemudian, ini adalah prototype yang kami buat. Selanjutnya ada user interface. Yang pertama ada UI login. Yang kedua ada UI dashboard. Yang ketiga ada UI data diri. Yang keempat, ada UI riwayat pendidikan. Yang kelima, ada UI data orang tua. Yang keenam, ada UI form upload dokumen pendukung. Yang ketujuh, ada UI panduan. Yang kedelapan, ada UI logout. Yang kesembilan, ada UI pop-up back. Yang kesepuluh, ada UI FAQ. Yang kesebelas, ada UI upload file. Dan di sini kami juga telah melakukan testing dan evaluasi. Di sini kami melakukan testing pada kegunaan dan usability. Sebagian besar responden menilai sistem ini memiliki tingkat kemudahan yang baik dalam menemukan informasi yang dibutuhkan. Yang kedua, kami juga melakukan testing pada desain antarmuka atau UI UX. Di sisi desain, tampilan antarmuka sistem login dan input mendapatkan tanggapan sangat positif dengan semua responden memberikan penilaian sangat baik. Pengguna merasa bahwa kombinasi
warna putih biru yang digunakan cukup nyaman. Selain itu, form input dan navbar serta navigasi menggunakan sidebar dinilai memudahkan dalam proses pengisian biodata. Yang ketiga, keamanan. Pengguna merasa cukup aman dalam menggunakan sistem, terutama dengan fitur konfirmasi data yang memberikan perlindungan tambahan saat ingin kembali ke halaman sebelumnya. Kemudian yang keempat, ada kepuasan dan umpan balik atau feedback. Sebagian besar responden memberikan nilai yang positif terhadap pengalaman keseluruhan dalam penggunaan sistem. Selanjutnya ada prototype. Di sini ada halaman login, kemudian ada halaman dashboard yang berisi sidebar dengan menu-menu tersebut. Kemudian kita ke data diri, halaman data diri yang berisi biodata. Kemudian halaman riwayat pendidikan, data orang tua, dokumen pendukung. Ada panduan juga yang berisi panduan pengisian. Kemudian ada logout. Anda yakin atau akan keluar atau tidak. Kemudian di sini ada data diri, ada save data. Di sini kita apakah akan yakin untuk menyimpan data tersebut. Save, data berhasil disimpan. Kemudian kita ke riwayat pendidikan. Di sini kita mau back, itu ada konfirmasi data, apakah Anda yakin kembali tanpa menyimpan data, pencet yes. Akan kembali ke halaman dashboard. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.